Kalau diarahkan ke satu, itu tidak demokrasi, diktator namanya. Masa nggak ngerti? Kalau demokrasi lepas. Hai orang Gresik, siapapun yang menang di Jakarta jadi presiden, Anda yang tukang cukur tetap jadi tukang cukur. Saudara yang macol tetap macol. Saudara yang ke sawah tetap ke sawah. Nggak bakalan jadi menteri Anda. Ya tentu. Apalagi dengan kayak Muhaimin ini. Saya masih berani nempelin kok. Saya tidak nyuruh saudara. Cuman saya ngasih tahu saya. Saudara mau milih siapa, saya terserah saudara. Cuman saya karena ditanya, ya saya jawab. Saya yang dekat dengan Pak Anies. Itu aja. Saya baca, saya tawarkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Saya tawarkan kepada bangsa saya. Dalam kitabnya Umar Ibn Abdul Aziz, ketika beliau mengatakan reformasi politik dalam Islam, pilar bernegara ada 4. Pertama, musyawarah. Yang penting musyawarah. Jangan ada pribadi. Selamat negara. Yang kedua, innallaha yu'adul mana illa aliyah. Jangan sembarangan mengangkat pejabat pemerintah. Antu'adul amanati ila ahliha. Jangan sembarangan mengangkat pejabat pemerintah. Jangan karena senang atau karena benci. Karena benci tidak diangkat walaupun profesional. Karena senang biar goblok diangkat. Nah, iya, saya uraikan ini apa adanya. Pilar yang ketiga, wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum, tetapkan hukum yang adil. Sampai Allah mengancam, la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu. Janganlah karena kau kebenci pada satu kelompok. Jangan kau karena benci kepada orang lain. Jangan itu karena lawan politik kau jebloskan ke penjara. Tetapi karena kau cinta, biarpun korupsi miliaran dilindungi. Ini ayatnya, la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu. Berbuat adillah kau, bukan karena cinta dan benci. Bicara politik ini saya. Mau ditangkap? Oh, ini Quran. Pilar yang keempat. Yang keempat, untuk membentuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Orang-orang yang oleh Allah dikasih kedudukan, jadi ketua RT, jadi ketua RW, jadi lurah, jadi camat, sampai jadi presiden, jadi menteri, semua yang punya kedudukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketua RT-nya amar ma'ruf nahi mungkar, ketua RW-nya amar ma'ruf nahi mungkar, kepala desa dan lurahnya amar ma'ruf nahi mungkar, camatnya amar ma'ruf nahi mungkar, bupatinya amar ma'ruf nahi mungkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi mungkar, presidennya amar ma'ruf nahi mungkar, anggota DPR-nya amar ma'ruf nahi mungkar, menteri-menterinya amar ma'ruf nahi mungkar, seluruh pejabat-pejabat yang ada amar ma'ruf nahi mungkar, ulama berserta kiainya, berserta ustadz-ustadznya amar ma'ruf nahi mungkar, baru terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, ya tentu. Oh iya, tadi presidennya ya, wapresnya. Ya, kalau saya terus terangannya Pak, milih ya milih pemimpin yang kenal aja. Pokoknya kenal kan tidak tahu saya itu. Kalau ini bukan kenal lagi. Mungkin seandainya saya nempeleng nggak marah dia mungkin. Mungkin. Lah saya mencari wakil presiden yang bisa ditempeleng saya. Jadi kalau dia salah saya tempeleng aja. Kalau saya yang tidak berani nempeleng, kan susah saya ini.
Bagaimana kira-kira? Iya. Iya. Lah ini saudara-saudara. Jadi Islam itu politik. Dalam Islam itu lengkap petunjuknya bagaimana bernegara yang baik. Inilah peradaban Islam dalam politik yang sopan. Dalam Islam, milih pemimpin sudah jelas. Pilih pemimpin yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Betul? Betul? Saudara pilih pemimpin yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Lihat ibadatnya sehari-hari. Lihat amalnya. Pilih yang bersifat sidik. Kalau tidak boleh, pilihlah pembohong. Pilih yang amanah. Kalau tidak boleh, pilihlah pengkhianat. Pilih yang tabligh, yang menyampaikan kebenaran. Tidak boleh, pilih yang menyampaikan kebohongan. Pilih pemimpin yang fatona, yang cerdas, yang pinter, yang bisa menyelesaikan kesulitan rakyatnya. Pilih pemimpin yang cerdas. Kalau tidak boleh, pilihlah pemimpin yang goblok. Nah, inilah saudara-saudara, dalam pemilihan umum, pemilihan presiden, semuanya anak baik. Pak Ganjar orang baik, Pak Prabowo baik, Pak Anies orang baik. Tapi tiap orang punya kecenderungan. Ada 3 gadis, semuanya cantik. Tapi menurut Ke Muhaimin yang cantik ini, menurut Pak Jazuli yang cantik ini. Semuanya cantik. Kalau saya misalnya memilih Pak Anies, bukan berarti Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu jelek. Kalau orang yang milih Pak Prabowo, bukan berarti Pak Anies jelek. Itu hanya kecenderungan saja. Namanya demokrasi. Kalau diarahkan pada satu, itu tidak demokrasi, diktator namanya. Masa nggak ngerti? Kalau demokrasi lepas. Betul apa tidak nih? Insya Allah damai. Iya, karena saya banyak ditanya orang, Pak Suran milih yang mana nanti? Ya, kalau nanti tanggal 19 disahkan, ya insya Allah. Saya tidak nyuruh saudara, cuman saya ngasih tahu saya. Saudara mau milih siapa, saya terserah saudara. Cuman saya karena ditanya, ya saya jawab. Saya yang dekat dengan Pak Anies, itu aja. Dan saya kenal. Saudara milih Pak Anies, persilakan. Tidak milih Pak Anies pun persilakan. Kurang demokrasi bagaimana saya itu? Apa lebih demokrasi? Lebih demokrasi dari Syukron Makmun. Saya tidak mewajibkan saudara. Ya, kalau dengan dia, di samping saya kenal, sering ke rumah, tiap Jumat pagi saya ikut pengajiannya. Baca kitab kuning itu, yang baca kitab itu murid saya. Ulama yang berpengaruh di Betawi, namanya Maulana Kamal, itu murid saya. Lalu Kiai Mahfud Al-Asyir, itu murid saya. Baca kitab habis subuh. Sebelum subuh sembahyang saya dengan saya. Baca kunut. Jadi kalau orang dikatakan, ada yang mengatakan Pak Anies itu Wahabi, sembahyang subuh bersama saya kok. Jumat pagi. Cuman saya jarang hadir, Kiai. Sebab begini, kalau saya hadir, guru-guru yang baca kitab itu curang. Baru baca 1 baris berhenti. Berhubung ada pakai Sukron, cukup sekian saja saya baca. Berhenti semua yang ngaji itu. Maka saya tuh ngambil langkah jarang-jarang gitu. 3 bulan sekali hadir, kadang-kadang 2 bulan sekali hadir, tidak hadir tiap Jumat, enggak. Karena kalau ngaji tiap Jumat, yang baca kitab berhenti, dikasih sama saya. Nah itu, saudara, demokrasi. Ngikutin saya, alhamdulillah. Tidak ngikutin saya, hak saudara. Demokrasi kan? Demokrasi. Cuman kalau sudah bertanya, ya tentu. Apalagi dengan Kiai Muhaimin ini. Saya masih berani nempelin kok. Terus terang aja, kalau Pak Jazuli saya nggak berani. Karena agak jauh jaraknya.